Seorang turis Korea yang sudah fasih berbahasa Indonesia ini melakukan perjalanan ke Baduy dengan ditemani oleh seorang pemandu. Sesampainya di pintu masuk, turis Korea ini melakukan pendaftaran dengan mengisi daftar kunjungan dan melakukan pembayaran tiket masuk. Terima kasih. Jangan bahasa Inggris ya, jadi bahasa Indonesia aja. Ah iya. Perjalanan turis Korea ini akhirnya membawanya ke salah satu kawasan paling unik di Indonesia. Begitu melangkah masuk, ia langsung dibuat penasaran dengan penampilan masyarakat setempat. Warga Baduy luar tampak kompak mengenakan pakaian hitam yang dipadukan dengan kain berwarna biru. Suasananya terasa begitu berbeda dari kehidupan modern yang biasa ia lihat. Reaksinya, "Tunggu dulu, ini baru permulaan." Di sepanjang perjalanan, turis Korea ini memperhatikan ayam-ayam yang dibiarkan berkeliaran bebas. Baginya, suasana kampung Baduy terasa begitu alami dan menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Karena penasaran, ia bertanya kepada pemandu, apakah anak-anak di sini mengikuti pendidikan formal? Pemandu menjelaskan bahwa masyarakat Baduy memiliki tradisi yang telah dijaga secara turun-temurun, sehingga proses belajar mereka dilakukan melalui keluarga dan kehidupan sehari-hari. Semakin masuk ke kawasan Baduy, turis Korea ini justru semakin kagum. Di sepanjang jalan, ia melihat hasil pertanian dan kerajinan tangan buatan warga yang menjadi sumber penghidupan mereka. Yang paling membuatnya terkesan, masyarakat Baduy tetap teguh menjaga adat dan tradisi leluhur mereka. Di tengah perubahan zaman, mereka memilih mempertahankan nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun. Tak heran, banyak orang datang untuk menyaksikan langsung kearifan yang masih terjaga hingga hari ini. Kalau ini lumbung padi. Oh? Lumbung padi. lum붕? Padi. 아 이게 쌀 같은 거 이분들 저장해 놓는 집이라고 hane요. 이제 이런 모습입니다. bisa lihat dalam atau enggak? Enggak, kalau ini nggak bisa dilihat. Ah oke. Kan pintunya di atas. Oh, pintunya itu kenapa bikin pintunya di atas? Jadi biar gak ada hama, nggak ada tikus. Gitu. 아, biar enggak tikus. Ya. cuman alasan itu ya? Ya. 아, 근데 여기 또 하긴 여기 부족이 많으니까. Semakin masuk ke kawasan Baduy, turis Korea ini kembali dibuat penasaran. Ia melihat sebuah lumbung padi tradisional, lalu bertanya kepada pemandu, apakah kita boleh masuk ke dalam? Pemandu menjawab, tidak bisa, karena pintunya berada di bagian atas. Turis itu pun semakin penasaran, kenapa pintunya harus di atas? Ternyata alasannya sangat cerdas. Pintu dibuat di bagian atas agar tikus tidak mudah masuk dan persediaan padi tetap terlindungi. Kearifan lokal yang sederhana, tetapi menunjukkan bagaimana masyarakat Baduy menjaga hasil panen mereka sejak dulu hingga sekarang. Akamsi, 아kamsi. anak kampung sini. anak. Terima kasih. Saya oke. Sampai jumpa. sampai jumpa. Ya, madu itu dibuat sini di Madu asli Baduy. Yang hitam juga madu pahit. Tak, kayak kopi tadi minum. atas ini semua dibuat dari orang Baduy ya. 이제 관광객들한테 이제 파는 거거든요. 진짜 멋있다. Alam Indonesia. Baduy dalam itu jauh kan? Dari situ 12 kilo. tempat ketinggal itu di bawah ya semuanya. Di atas ada juga ada ya. Kalau kampung Baduy banyak. Biasanya orang Baduy enggak mau bicara sama orang asing atau enggak? Kalau bicara sih bisa. Ah, Kalau bahasa Indonesia mungkin sedikit-sedikit. sedikit tahu. Ini kan bahasa Sunda. Bicara kalau bahasa Indonesia dia tahu. Di tengah perjalanan, turis Korea ini kembali penasaran. Ia bertanya kepada pemandu, apakah masyarakat Baduy bisa berbahasa Indonesia? Pemandu pun menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Baduy dapat berbicara bahasa Indonesia, meskipun seperlunya.
Sementara dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mendengar hal itu, turis Korea ini semakin kagum melihat bagaimana masyarakat Baduy tetap menjaga bahasa dan identitas budayanya hingga saat ini. Halo. Halo. Anda tahu nih populasi Baduy? Atau enggak? Tahu enggak? Maksudnya populasi warga. Populasi warga. Jumlahnya sih 14 ribuan. Kampungnya ada 65. Yang 3 itu Baduy dalam. Oke. Berarti 63 Baduy luar. Di sepanjang perjalanan, turis Korea ini berpapasan dengan beberapa warga Baduy. Pemandu menjelaskan bahwa mereka baru saja pulang dari ladang, tempat sebagian besar warga mencari nafkah setiap harinya. Perjalanan pun berlanjut, tak hanya bertemu masyarakat Baduy, ia juga berpapasan dengan wisatawan lain yang datang untuk menyaksikan langsung kehidupan dan budaya yang masih terjaga hingga sekarang. 안녕하세요. 안녕하세요. Bye. Wow, ya. Oh, 예요. 가게. Hai. 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 안녕하세요. Neng, pen sekolah, coba bahasa Korea. Ngobrol. Hai. 안녕하세요. 안녕하세요. 애들 이렇게 약간 우리 뭐라 그래야지? 견학이라고 해야 되나? 비사 바사 코레아. bisa. 좁아. Coba ngomong. Opa. Ini nengok. 아야. 오빠. 야. Aku bisa perkenalan. perkenalan. 안녕하세요. 제 이름은 문. 기사 리스키 아울리아예요. ingin 여자친구. 진이 itu BTS ya? Oh, 귀여워. Di tengah perjalanan, momen tak terduga justru terjadi. Turis Korea ini bertemu rombongan anak-anak sekolah yang sedang berkunjung ke Baduy luar. Yang membuatnya langsung tersenyum, beberapa anak menyapanya menggunakan bahasa Korea. Sapaan sederhana itu membuat suasana menjadi hangat dan membuktikan bahwa keramahan masyarakat Indonesia bisa hadir bahkan di tempat yang masih begitu kuat menjaga tradisinya. Halo. 진짜 닭천국이다. 이야, 진짜 멋있다. 여긴 진짜 왔다. 그놈 목성 한번 크네. Saya hampir orang Baduy ya. Ada donation dari pemerintah untuk orang Baduy. Paling bantuannya cuma sembako. Sembako, Kayak beras, kayak gitu. Ya, Indomie. Indomie gitu. Semakin jauh melangkah, turis Korea ini semakin terpukau dengan suasana Baduy yang begitu asri dan damai, rumah-rumah sederhana, ayam yang berkeliaran bebas, serta hamparan pepohonan menciptakan pemandangan yang menenangkan. Karena penasaran, ia bertanya kepada pemandu, apakah masyarakat Baduy juga mendapat bantuan dari pemerintah? Pemandu menjelaskan bahwa ada bantuan yang diberikan, seperti sembako, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Mendengar hal itu, turis Korea ini semakin memahami bagaimana tradisi yang tetap terjaga dapat berjalan berdampingan dengan dukungan bagi kebutuhan masyarakat. apapun yang listrik, tapi bisa pakai di sini. Cuman listrik chargernya nggak bisa sini. Jadi kalau malam mah gelap. Ya, malam doang. Posisi rumahnya ada di atas, jadi bisa ngelihat atap. 없어요. 약간 조심해야 될 것 같아. 오, hello, nama anda siapa? Enisa? 안녕.
lucu ya. Cantik. Lucu. Oh, dulu. Kalau apa ya, membersihkan di jalur ini siapa? Biasanya warga Baduy. Tapi itu biasanya orang luar ke sini bisa kotor, jadi kotor ya. Cuma orang Baduy doang. 지금 보니까 다 둘러본 건 아니고 한 3개, 4개 마을 정도 지금 지나쳐 온 거거든요. 여기 분들도 이제 이렇게 해서 관광 수입이 되니까 조금 어느 정도 그런 거 용인하는 것 같아요. 사실 우리가 이렇게 왔다 갔다 하는 게 조금 어떻게 보면 이 사람들한테 별로 불편을 줄 수 있거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이런 게 이제 관광 수입이 되니까 이분들도 어느 정도 감안을 한 것 같아요. 이분들 어떻게 사나 그냥 와서 궁금. Baduy menikah itu dari orang tua mereka. Oh, anak, Anda harus menikah gitu atau Itu orang Baduy doang yang kayak gitu. Yang dijodohin sama orang tua. Kalau orang Baduy doang enggak. Itulah perjalanan turis Korea saat menjelajahi kampung Baduy. Masih banyak pengalaman unik dan hal-hal menarik yang belum sempat kita bahas. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan perjalanannya, jangan lewatkan video berikutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari sudut pandang turis asing saat menjelajahi Indonesia. Dan pastinya, follow juga akun turis Korea ini untuk menyaksikan video aslinya. Hebatnya lagi, sekarang dia sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.